Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, orang yang menjadi fokus Chu Feng saat ini adalah pria parubaya. Dia memiliki penampilan yang sedikit menyedihkan, dan termasuk jenis yang tampak sangat tidak senonoh dan tidak dapat diandalkan. Adapun kultivasinya, dia berada di ranah surgawi abadi. Adapun umurnya yang sebenarnya, dia berusia hampir 1000 tahun. Seseorang seperti dia akan dianggap sebagai kultivator bela diri yang sangat biasa. Pada saat itu, pria parubaya itu berdiri dengan beberapa teman dekat. Dia menggerakkan tangan dan meludah kemana-mana, itu ketika dia menceritakan beberapa hal kepada mereka. Adapun apa yang dia katakan kepada mereka, itu sehubungan dengan hal aneh yang terjadi di alam atas Provinsi Scarlet. Selain itu, yang dia bicarakan adalah penampilan kedua wanita itu. Saat ini, kedua wanita itu adalah poin paling penting yang menarik bagi semua orang di alam atas Provinsi Scarlet. Adapun penampilan mereka, mereka juga adalah sesuatu yang semua orang sangat tertarik. Dengan demikian, ketika pria parubaya itu mulai menjelaskan penampilan mereka, orang-orang di sekitarnya mulai mendengarkan dengan cermat narasinya. Menurutnya, kedua wanita itu tidak hanya sangat muda, tetapi mereka juga memiliki penampilan seperti peri surgawi. Mereka begitu cantik, sehingga bisa menyebabkan kejatuhan kota dan sebuah negara. Ketika para pria melihat mereka, mereka pasti akan merasakan detak jantung mereka meningkat, dan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Kedua wanita itu cantik sekali. Salah satu wanita itu sangat seksi dan menggoda, dan dia mengudara dari kakak perempuan kekaisaran. Adapun wanita lain, dia sangat murni dan menawan. Dia menyerupai peri yang turun ke dunia fana. Meskipun kedua keindahan itu memiliki gaya yang sama sekali berbeda, tapi penampilan mereka sangat mirip, dan mirip seperti saudara kandung. Setelah mendengar deskripsi pria parubaya itu, banyak orang mulai meragukannya. Para pengamat tidak hanya tersenyum dan kemudian mulai berjalan pergi, tetapi bahkan teman-temannya pun memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena klan surgawi Wuma tidak pernah menerbitkan potret kedua wanita itu. Karena itulah, ada banyak rumor tentang bagaimana penampilan kedua wanita itu. Hanya saja, sebagian besar rumor itu sangat tidak jelas. Namun deskripsi dari pria parubaya itu sangatlah detail. Karena begitu detailnya, sehingga dia bisa dengan mudah mengungkapkan penampilan kedua wanita itu kepada kerumunan hanya dengan kata-katanya saja. Namun justru karena deskripsinya yang begitu rinci inilah, sehingga kerumunan merasa bahwa dia mengada-ada. Adapun pria parubaya itu, ia secara alami tidak mau menyerah kepada orang banyak, dan juga membela dirinya tanpa henti. Dia menyatakan bahwa dia tidak menyebarkan desas-desus palsu, dan benar-benar menyaksikan kedua wanita itu dengan matanya sendiri. Namun semakin dia membenarkan dirinya sendiri, maka semakin sedikit orang yang mempercayainya. Namun untuk Chu Feng yang tatapannya semakin serius, dan bahkan ekspresinya menjadi semakin rumit. Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya kepada Chu Feng. Chu Feng, mungkinkah kamu tahu dua wanita yang pria itu bicarakan? Tanya kepala klan. Chu Feng mengangguk. Pandangannya sangat rumit, dan sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Siapa mereka? Teman-temanmu? Kepala klan-klan surgawi klan bertanya. Dia juga sangat terkejut mendengar konfirmasi Chu Feng. Tidak peduli siapa dua wanita itu, mereka pasti bukan individu biasa, karena mereka mampu mengalahkan tetua tertinggi dari klan surgawi Wuma. Setelah semua, tetua tertinggi dari klan surgawi Wuma tidak hanya akan membutuhkan kualifikasi yang signifikan, tetapi seseorang juga harus memiliki setidaknya kultivasi di ranah yang maha tinggi. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa tahu orang-orang seperti mereka? Senior, mereka bukan temanku, jawab Chu Feng. Jika mereka bukan temanmu, lalu siapa mereka? Tanya kepala klan. Mendengar tanggapan dari Chu Feng, kepala klan Chu Heavenly Clan semakin penasaran. Dari reaksi Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa dia sangat menghargai kedua wanita itu. Tidak, tapi Chu Feng sangat menghargainya. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah pertama kalinya dia melihat reaksi seperti itu dari Chu Feng, dan bahkan setelah mengenalnya begitu lama.
Mereka itu, keduanya adalah kekasihku, kata Chu Feng. Apa, kekasihmu? Seru kepala klan. Mendengar jawaban Chu Feng, keheranan di mata kepala klan Chu Heavenly tumbuh lebih kuat lagi. Segera, ekspresinya juga berubah. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian ia bertanya. Apakah mereka bersaudara yang kamu temui di Akademi Azure Dragon, Nona Surou dan Nona Sumei? Tanya kepala klan. Mendengar kata-kata dari kepala klan Chu Heavenly Clan, ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Dia cukup terkejut setelah mengetahui bahwa, kepala klan Chu Heavenly Clan benar-benar tahu tentang Surou dan Sumei. Namun keterkejutannya hanya berlangsung beberapa detik. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk-angguk. Chu Feng sendiri juga sudah tahu, bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan telah menyelidiki apa yang dia alami di alam bawah. Dengan demikian, itu normal baginya untuk mengetahui tentang Surou dan Sumei. Setelah semua, banyak orang yang tahu tentang apa yang telah dialami Chu Feng di alam bawah bela diri leluhur. Sama sekali bukan tugas yang sulit untuk menyelidiki sejarahnya sama sekali, dan itu akan menjadi tugas yang lebih mudah bagi seseorang seperti kepala klan Chu Heavenly Clan. Chu Feng, apakah kamu yakin mereka adalah bersaudara? Kepala klan-klan Heavenly Clan bertanya. Sangat yakin. Orang-orang yang digambarkan pria itu tidak lain adalah mereka berdua, jawab Chu Feng dengan ekspresi yakin. Aku pernah mendengar bahwa bersaudara ditangkap oleh seorang wanita. Tampaknya wanita itu agak luar biasa, ucap kepala klan. Kepala klan Chu Heavenly Clan benar-benar tahu tentang Suruo dan Sumei. Dengan demikian, dia merasa bahwa bukan Surou dan Sumei yang telah merampas klan surgawi Wuma dari sumber daya mereka. Tapi sebaliknya, itu harus menjadi tindakan Moon Immortal. Tubuh mereka berdua telah ditempati oleh Moon Immortal, dan dimanipulasi olehnya seperti boneka. Meskipun Moon Immortal adalah eksistensi puncak di alam bawah bela diri leluhur, tapi kekuatannya tidak layak disebutkan di alam biasa 100 penyempurnaan, apalagi di alam atas. Namun sekarang dia mampu mengalahkan tetua tertinggi dari klan surgawi Wuma. Perubahan semacam ini mengungkapkan bahwa Moon Immortal sangat luar biasa. Itu pasti dia. Tidak pernah aku harapkan bahwa dia benar-benar telah tiba di alam atas Provinsi Scarlet, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk melakukan hal yang berbahaya, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng diam-diam mengepalkan tinjunya sementara kemarahan memenuhi matanya. Karena bagaimanapun, apa yang dilakukan Moon Immortal sangat berbahaya. Dia akan melawan klan surgawi Wuma, dan menempatkan nyawa Surou dan Sumei dalam bahaya. Chu Feng tidak peduli tentang kehidupan atau kematian Moon Immortal, namun masalah ini menyangkut kehidupan Surou dan Sumei. Dengan hal ini, bagaimana mungkin Chu Feng tidak marah? Tampaknya kita telah datang ke alam atas Provinsi Scarlet pada waktu yang tepat. Chu Feng, aku pasti akan membantumu menyelamatkan kedua wanita itu. Hanya saja, tidak mungkin untuk mencari secara membabi buta. Jadi kita harus melanjutkan ke klan surgawi Wuma. Baginya untuk melakukan hal semacam itu di wilayah Wuma Heavenly Clan pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dengan demikian, mereka pasti akan berusaha melacaknya dengan sekuat tenaga. Jika kita pergi ke Wuma Heavenly Clan, kita pasti dapat menemukan beberapa petunjuk, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Dalam hal itu ketua klan Lord, kapan kita harus berangkat ke klan surgawi Wuma? Tanya Chu Feng dengan sangat prihatin. Karena masalah ini menyangkut keamanan Surou dan Sumei, maka tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kepentingannya. Meskipun dia telah melakukan perjalanan dengan tujuan mencari harta karun di tempat misterius, tapi dia hanya ingin menemukan Surou dan Sumei pada saat itu. Lihatlah, betapa cemasnya kamu bertindak. Tentu saja kita akan pergi sekarang juga, balas kepala klan Chu Heavenly Clan sambil tersenyum ringan. Lalu dia menatap Chu Feng dengan tatapan bercanda dan berkata, "Wah wah wah, kurasa kamu bisa dianggap telah melampaui generasi sebelumnya," ucap kepala klan. Senior, apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng dengan tatapan bingung. Aku pernah mendengar bahwa bersaudara sangat luar biasa di Akademi Azure Dragon. Mereka hanya mirip dengan Dewi, dan ada banyak murid laki-laki yang diam-diam mencintai mereka. Namun, kedua Dewi itu sebenarnya sama-sama diperoleh olehmu. Aspek milikmu itu telah melebihi ayahmu, kata ketua klan Chu Heavenly Clan sambil tersenyum. Lah, Chu Feng merasa malu, dan tidak tahu bagaimana merespons.
Setelah merenung selama beberapa waktu, dia pun berkata, "Hanya kebetulan, itu semua hanya kebetulan," ucapnya. Berada di perjalanan ke klan surgawi Wuma, itu benar-benar sunyi. Pada saat itu, Chu Feng dan kepala klan-klan surgawi Chu telah tiba di klan surgawi Wuma. Chu Feng sebenarnya merasa gugup. Setelah semua, dia telah meninggalkan dendam dengan jenius terkuat dari klan surgawi Wuma, Wuma Sengji, saat berada di alam kultivasi bela diri Ancestor. Meskipun dia tidak sengaja melakukannya, tapi Chu Feng tahu betapa pentingnya tubuh telanjang seorang wanita. Bagi banyak orang, tubuh telanjang mereka bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Ini terutama berlaku untuk seorang jenius seperti Wuma Sengji. Dia hanyalah seseorang yang mirip dengan orang yang suci, dan menganggap dirinya tidak terkalahkan di seluruh dunia, bahkan tidak ternodai oleh siapapun dan apapun. Seseorang seperti dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri dengan tubuh telanjangnya. Namun tubuh telanjangnya yang sangat penting itu, sebenarnya telah dilihat oleh Chu Feng. Itu hanya mirip dengan sesuatu yang dia anggap sebagai harta tak ternilai, yang telah dirampas oleh Chu Feng. Meskipun dia tidak sengaja melakukannya, namun tetap saja dia telah melihat tubuhnya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa dia sudah salah. Namun demi Surou dan Sumei, sepertinya dia saat ini tidak tega untuk memikirkan semua itu. Dia hanya bisa menguatkan dirinya, dan memasuki wilayah Wuma Heavenly Clan. Karena kepala klan surgawi Chu adalah seseorang dari kaliber yang sama dengan kepala klan Wuma Heavenly Clan, dan ia juga telah ke klan Wuma surgawi beberapa kali. Dengan demikian, banyak orang di klan surgawi Wuma yang mengenalinya. Untuk seseorang yang dengan statusnya tiba di klan surgawi Wuma, ia secara alami akan menerima perawatan dari tamu terhormat. Selain itu, setelah Chu Feng dan kepala klan surgawi Chu diundang ke klan surgawi Wuma, orang yang keluar untuk menerima mereka sebenarnya adalah tetua tertinggi. Adapun kepala klan Wuma Heavenly Clan, dia tampaknya tidak menyambut kepala klan Chu Heavenly Clan. "Kepala klanmu tidak ada di klan. Kemana dia pergi?" Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya dengan prihatin. Dia baru saja belajar dari tetua tertinggi bahwa ketua klan Wuma Heavenly Clan tidak hadir di klan surgawi Wuma. Tetua tertinggi klan Wuma Heavenly Clan tampaknya memiliki kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Segera, dia tersenyum lega dan berkata, "Brother Chu dan ketua klan Wuma kami adalah teman bertahun-tahun. Kami juga kenalan lama. Karena itulah, seharusnya tidak ada salahnya bagiku untuk menyebutkan masalah ini padamu," ucap tetua tertinggi klan Wuma. Setelah tetua tertinggi selesai mengatakan kata-kata itu, dia bersiap untuk memberi tahu kepala klan Chu surgawi tentang keberadaan kepala klan mereka. Namun sebelum dia bisa mulai, kepala klan Chu Heavenly Clan menyela. "Bukankah wilayah klanmu sedang dilanggar oleh dua wanita misterius?" ungkapnya. "Saudara Chu, dari mana kamu tahu tentang masalah itu?" tanya tetua tertinggi klan Wuma Heavenly Clan. Itu sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang di alam atas Provinsi Scarlet, kata kepala klan Chu surgawi Clan. Mendengar kata-kata itu, tetua tertinggi Wuma Heavenly Clan tersenyum. "Memang benar, itu bukan lagi rahasia umum. Sebenarnya klan kami juga tidak pernah berpikir untuk menjaga kerahasiaan masalah ini. Dengan demikian, itu bukan apa yang aku rencanakan untuk memberitahumu," kata tetua tertinggi klan surgawi Wuma Clan. "Oh, jadi ada alasan lain mengapa kepala klan kamu tidak hadir di klan?" seru kepala klan Chu. Kepala klan Chu surgawi dan ekspresi Chu Feng keduanya berubah, dan ekspresi penasaran juga muncul di mata mereka. Segera, tetua tertinggi klan surgawi klan mulai memberitahu Chu Feng dan kepala klan Chu surgawi klan apa yang terjadi. Setelah mendengarnya, Chu Feng dan kepala klan Chu surgawi klan datang untuk mengetahui bahwa itu sebenarnya juga sesuatu yang telah terjadi di alam atas Provinsi Scarlet. Belum lama ini, klan surgawi Wuma telah menemukan sisa-sisa era kuno di alam atas Provinsi Scarlet. Mereka tidak tahu siapa yang mengatur sisa itu. Namun, itu diisi dengan lapisan demi lapisan formasi spiritual. Dengan formasi yang begitu kuat menjaga mereka, klan surgawi Wuma menentukan bahwa pasti ada harta di dalamnya. Lebih jauh lagi, mereka menyimpulkan bahwa harta itu harus sangat berharga. Demi membuka sisa-sisa itu, klan surgawi Wuma telah mengerahkan upaya besar, dan tidak menyisakan kekayaan untuk meminta bantuan murid tertua Grandmaster Liang Qiu Cheng Feng. "Kamu semua berhasil meminta bantuan Liang Qiu Cheng Feng?" Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya setelah mendengar nama Liang Qiu Cheng Feng.
Alasan mengapa dia bertanya itu adalah, karena Liang Qiu Chengfeng adalah seorang spiritualis terkenal di seluruh Starfield bela diri leluhur. Grandmaster Liang Qiu adalah spiritualis dunia nomor 1 di seluruh leluhur martial Starfield. Sebagai murid tertua Grandmaster Liang Qiu Chengfeng berusia lebih dari 7.000 tahun. Adapun teknik formasinya, itu adalah tingkat yang sempurna. Dia adalah seorang spiritualis dunia jubah suci. Meskipun Liang Qiu Chengfeng adalah orang dengan temperamen sederhana dan mendekati, namun tidak seperti tuannya yang eksentrik, yang sulit untuk dihubungi, dan masih belum mudah untuk meminta bantuannya. Itu bukan tugas yang bisa diselesaikan hanya dengan kekayaan. Kami memang telah meminta bantuannya, kata tetua tertinggi Wuma Heavenly Clan. Untuk benar-benar dapat meminta bantuan Liang Qiu Chengfeng, dalam hal itu berarti bahwa sisa-sisa era kuno sudah jelas bukan sisa-sisa yang biasa, ucap kepala klan Chu. Bahkan minat bersemangat muncul di mata kepala klan Chu Heavenly. Dia telah mendengar bahwa, untuk meminta bantuan Liang Qiu Chengfeng, harus ada pembentukan formasi yang akan menarik baginya. Jika sisa-sisa era kuno itu memiliki formasi defensif yang menarik perhatian Liang Qiu Chengfeng, maka itu berarti bahwa itu pasti bukan sisa-sisa yang biasa. Brother Chu, kamu benar sekali. Sisa-sisa itu memang bukan masalah kecil. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, maka sudah pasti ada harta karun di sana yang belum pernah muncul di Ancestor Martial Starfield. Itulah alasan mengapa kami menjaga kerahasiaan masalah ini. Jika tidak, masalah ini harus diketahui oleh orang lain dan mengeluarkan kekuatan besar itu, dan itu akan mengubah situasi yang sangat buruk bagi kita. Dengan demikian Brother Chu, kami harus menyusahkanmu untuk menjaga kerahasiaan masalah ini juga, kata tetua tertinggi klan Wuma Heavenly Clan. Yakinlah, kami pasti tidak akan menyebarkan berita tentang masalah ini. Kepala klan Chu Heavenly Clan menjamin. Dan kemudian, dia pun bertanya. Kalau begitu, itu berarti bahwa ketua klan-klanmu saat ini sudah selesai dengan sisa-sisa itu. Tanya kepala klan Chu. Itu benar. Kalau bukan karena faktanya bahwa kepala klan kami sedang sibuk sendiri dalam membuka sisa itu, maka kedua gadis itu tidak akan mungkin dapat terus bertindak sombong begitu lama, kata tetua tertinggi klan Wuma Heavenly Clan. Aku Javi bertanya-tanya, mengapa kepala klanmu akan membiarkan kedua gadis itu berperilaku begitu kejam di wilayahmu begitu lama? Ternyata dia tidak punya waktu untuk merawat mereka. Namun karena informasi mengenai kedua gadis itu telah menyebar ke seluruh alam atas Provinsi Scarlet, dan menjadikan mereka fokus dari seluruh alam atas Provinsi Scarlet. Tapi jika kalian semua terus membiarkan mereka melanjutkan perilaku mereka, itu kemungkinannya akan mempengaruhi reputasi Wuma Heavenly Clan kamu, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Itu memang benar. Namun kedua gadis itu adalah karakter yang luar biasa. Mereka sangat kuat, dan bahkan tetua tertinggi kamu dibuat terluka oleh mereka berdua. Menurut tetua tertinggi itu, selain dari kepala klan kita, maka kemungkinannya tidak akan ada seorang pun di klan kita yang mampu menghentikan kedua gadis itu. Pada saat ini, tetua klan Wuma Heavenly Clan itu mengungkapkan pandangan khawatir. Aku ini teman dekat ketua klanmu. Jika klanmu tidak keberatan, aku bersedia membantumu menangkap dua gadis itu, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Saudara Chu, apakah kamu serius? Seru tetua itu. Mendengar kata-kata itu, tetua tertinggi klan Wuma Heavenly Clan mengungkapkan ekspresi gembira. Ini terbukti, baginya kedua gadis itu telah membuatnya sakit kepala. Mereka sangat membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.